Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentunya seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin untuk membahas satu tema sebagai salah satu sarana untuk kemudian juga kita membahas di masa-masa seperti saat ini tentunya juga. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang tentunya sudah setia menyaksikan program Majelis Sore hari ini bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan kita sapa terlebih dahulu, ini kedatangan luar biasa salah satu petinggi di UIN Antasari Banjarmasin, Wakil Dua Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa atas kehadirannya hari Alhamdulillah, ini. ya. Ini hari ini kan kita bicara mengenai satu tema, yakni dakwah multidisipliner, Pak ya. Tapi kalau bicara mengenai dakwah sendiri kan ini juga erat kaitannya dengan yang namanya proses pengajaran di UIN Antasari Banjarmasin. Kalau boleh tahu Pak, awal mula di UIN Antasari Banjarmasin mungkin info juga kepada masyarakat, sejak tahun kapan Pak di UIN Antasari Banjarmasin menjadi tenaga pengajar? Oh ya, saya ini alumni UIN Antasari, dulu di Fakultas Syariah, jurusan Tafsir Hadis, Ya. kemudian ngambil S2 di Jakarta, kemudian ngambil S3 di Jogja, jurusan Islamic Studies, dan resminya menjadi tenaga pengajar atau dosen di UIN Antasari itu mulai tahun 91. Belum lahir Iya, saya itu Pak. belum lahir ya? Sudah lama, sudah Baik, tua. Masya Allah, Sudah artinya tua. luar biasa Iya. Pak. Jadi awal mula fakultasnya di mana Pak? Ya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah waktu itu jurusan Tafsir Hadis masih berada di Fakultas Syariah. Mhm. Kalau sekarang sudah dimasukkan ke Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Baik, Iya. jadi artinya pada saat itu masih IAIN Masih Antasari IAIN Pak ya? Antasari. Baik, kalau saat ini kan sudah berubah menjadi UIN Antasari Banjarmasin. Dan mungkin untuk membuka agenda majelis sore hari ini mungkin disampaikan, silahkan Pak bicara mengenai tema kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian keagamaan yang dibungkus dalam program Duta TV Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Pada hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang dakwah Islam multidisipliner. Jadi dakwah Islam multidisipliner ini terkait dengan bukan hanya aspek dakwahnya sebagai sebuah sistem penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat, tapi yang saya tekankan lebih kepada kontennya, isinya, materinya. Kenapa ini kita perlu bicarakan? Karena salah satu dari amanat perubahan IAIN ke UIN juga ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, itu adalah kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian keislaman itu mesti dilihat dalam perspektif yang multidisipliner. Bahkan kalau di S3 Ya. itu bukan hanya multi tapi transdisipliner. Jadi dalam istilah multi perspektif dalam mempelajari agama itu ada tiga, ada interdisipliner, ada multidisipliner, ada transdisipliner. Itu artinya kalau inter masih dalam internal ilmu-ilmu keagamaan Islam, misalnya fikih, tauhid, tasawuf ya, tafsir, hadis dan sebagainya. Tapi kalau sudah multidisipliner itu kita menggunakan ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial, humaniora dalam rangka membahas ilmu-ilmu keagamaan Islam. Nah, kalau transdisipliner itu lebih luas lagi, melibatkan seluruh stakeholders yang terkait dengan persoalan yang sedang dibahas dalam topik-topik keagamaan. Nanti akan saya kasih contoh persoalan ini di bagian-bagian setelah ini ya. Nah, amanah dari KKNI misalnya, KKN itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu KKNI itu untuk itu dipakai di dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi dalam dunia pendidikan itu kita mengenal KKNI namanya. KKNI ini semacam standar yang dipakai oleh lembaga pendidikan di semua jenjang
untuk menentukan metode dan strategi dalam rangka mengkaji suatu ilmu. Nah, jadi kalau di S2 misalnya itu level 8 kalau tidak salah, itu menggunakan pendekatan inter dan multidisipliner. Tapi kalau sudah di S3 itu ditambah lagi menjadi transdisipliner. Dan itulah yang menjadi kekhasan sebenarnya dari perguruan tinggi keagamaan Islam terutama, di mana ilmu agama Islam itu dibahas dalam berbagai aspek sehingga terkesan luas, membumi dan aplikatif gitu ya. Nah, saya kasih contoh begini. Sekarang ini misalnya kita sudah dilanda COVID ini mulai Maret 2020 ya. Meskipun munculnya virus itu sejak 2019 kan. Ya. Oleh karena itu disebut dengan COVID-19. Tapi sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah 10 bulan kita berada dalam wabah ini. Itu kalau kita baca di berbagai informasi media sosial, masih banyak orang yang tidak percaya kan? Ya. Padahal bukan hanya kita orang awam yang jadi korban, para dokter, para perawat, yang notabene-nya misalnya ahli paru-paru pun, ya itu juga kalau sudah terjangkit itu ya ada yang jadi korban kan. Nah, tapi masyarakat karena mungkin melihat persoalan ini dalam kacamata ilmu agama saja gitu ya, ilmu agama dalam pengertian yang sempit, maka memahami ini sudah takdir Allah, ini ujian Allah, kita terima saja. Oleh karena itu tidak perlu takut, dan akhirnya protokol kesehatan juga dilanggar. Nah, kalau ada misalnya fatwa bahwa terutama dari dunia kesehatan bahwa kita harus merenggangkan saf ya, merenggangkan saf ketika sholat berjamaah. Nah, itu ada yang tidak mau. Nah, pokoknya saf harus rapat. Karena saf rapat ini adalah anjuran dari Nabi. Ya. Kalau anjuran Nabi itu dilanggar berarti bid'ah. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat bisa masuk neraka. Ya. Nah, akhirnya sholatnya itu rapat. Nah, ini kan satu fenomena yang nampak sekali di masyarakat akibat dari agama itu tidak dipahami secara multidisipliner. Nah, padahal kalau kita bicara corona, saya kira minimal ada dua yang harus kita pakai. Pertama ilmu agama, yang kedua ilmu kesehatan. Ini paling tidak dua ini. Tentu ilmu kesehatan dengan berbagai turunannya ya. Ilmu gizi kan, ilmu olahraga ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sehingga kalau kita memahami COVID itu dalam konteks ilmu fikih plus ilmu kesehatan, kita akan merasa nyaman saja. Misalnya sholat dengan masker, sholat berjamaah di masjid dengan saf yang renggang, itu tenang saja, artinya merasa nyaman dan merasa sebagai sesuatu yang legal secara fikih. Artinya kita tidak merasa bersalah, bahkan merasa benar. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan misalnya di dalam tagline pemerintah terkait dengan COVID-19 itu, kita itu aman COVID, produktif aman COVID. Artinya kita tetap melaksanakan tugas-tugas secara produktif, tapi tetap juga harus mengindahkan protokol kesehatan yang notabene-nya kalau kita sebut ini adalah fikih kesehatan. Jadi fikih salat plus fikih kesehatan akan menghasilkan model salat berjamaah yang renggang, membawa sajadah sendiri, khutbahnya tidak terlalu panjang, sehingga cepat pulang kan. Betul. Supaya kerumunannya cepat terurai lagi. Nah, inilah yang disebut dengan sentesa. Jadi kita harus mampu mengambil sentesa, mengambil jalan tengah dari berbagai himpitan ancaman. Kalau kita tidak sholat ke masjid, ini kita dikhawatirkan jadi orang munafik kan. Ya. Nah, kalau sudah 3 kali tidak sholat ke masjid, ini berpotensi jadi orang munafik. Kalau kita sholat ke masjid, terjadi kerumunan. Kalau ada kerumunan, maka bahaya COVID mengancam kita. Ini kan ada 2 himpitan. Nah, tapi kita bisa kok lewat jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kita melaksanakan sholat dengan protokol kesehatan. Nah, itu jadi itulah ya. Dan itulah sebenarnya Islam. Karena Islam itu kan ajaran damai, ajaran selamat, di mana kita disuruh berikhtiar, disuruh meloncat. Ikhtiar itu artinya usaha-usaha yang memiliki nuansa pilihan.
ya, ikhtiar ya. Nah, jadi ikhtiar itu bukan hanya usaha, tapi usaha yang di dalamnya ada nuansa pilihan. Nah, tentu pilihan di sini adalah melaksanakan sholat berjamaah dengan protokol kesehatan. Nah, saya Baik, kira itu, ya. itu hanya menjadi sebagai sekelumit contoh sebenarnya, Sekelumit Pak, ya? contoh saja, masih Yang kemudian banyak juga contoh, ya. masih banyak Masih banyak tentunya contoh. contoh-contoh yang bisa kita ambil, Iya. terutama dalam proses dakwah multidisipliner ini sendiri. Iya. Kita nanti akan bahas seputar kajian-kajian yang kemudian juga ada di tengah-tengah masyarakat kita, Pak, yang kemudian hari ini kan memang cukup beragam dengan penerimaan terutama dari masyarakat itu sendiri, dan dengan berbagai latar belakang yang kemudian juga proses penerimaannya tentu pasti berbeda. Nanti kita akan bahas seputar hal ini, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.